Rangkaian pertemuan ilmiah tahunan ke-27 Kedokteran Nuklir Indonesia, kami persilakan untuk dengan tertib memasuki ruangan dan sesaat lagi acara akan kita mulai. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita akan saksikan bersama sebuah karya yang diciptakan oleh Muhammad Asri Sattar, menggambarkan semangat kebersamaan, inovasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran nuklir dan molekuler. Selamat menyaksikan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Tadi bunda-bunda bersorak ada apa? Ada wajah yang dikenal. Wajah siapa tadi? Dokter Kido ya. Tepuk tangan dong untuk Dokter Kido, beliau ada di sudut. Iya, dokter kesayangan kita semua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Ibis Samarinda. Hari ini 6 September 2025 kita akan bersama mengikuti agenda seminar kedokteran nuklir yang merupakan rangkaian pertemuan ilmiah tahunan ke-27 Kedokteran Nuklir Indonesia di Kalimantan Timur. Hari ini kita akan bersama mengikuti paparan dari narasumber. Sudah hadir beliau-beliau di depan kita. Dan boleh cek dulu ini bunda-bundanya dari mana saja, apakah dari Samarinda semua? Coba boleh angkat tangan yang dari Balikpapan. Luar biasa, tepuk tangan dong semangatnya yang dari Balikpapan. Kapan datangnya? Tadi pagi langsung ke sini, semangat, masih semangat ya. Terus balik ke Balikpapannya? Besok. Nggak sempat ke mall ya? Nggak sempat. Oke Bapak Ibu, nanti setelah pemaparan kita akan mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi. Dan untuk lebih semangatnya, nanti akan ada hadiah menarik untuk peserta-peserta yang aktif selama seminar dilangsungkan. Semuanya semangat? Semangat, tepuk tangan dong kalau semangat. Iya. Baik, buah mangga, buah semangka, buah duku, buah stroberi. Karena saya sudah membuka, saatnya kita masuk ke acara inti. Cakep. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai saya akan menjelaskan dulu, memperkenalkan moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran nuklir dan diagnostik molekuler, menempuh pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan saat ini aktif sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Beliau turut berperan dalam pengembangan instalasi kedokteran nuklir di Rumah Sakit Vertikal Surabaya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah banyak terlibat dalam pertemuan ilmiah berskala nasional maupun internasional, termasuk menjadi presenter pada World Federation of Nuclear Medicine and Biology Congress di Melbourne, Australia, serta Theranostic World Congress di Korea Selatan. Beliau juga memiliki sejumlah publikasi ilmiah, di antaranya terkait pemanfaatan radionuklida dalam kanker prostat dan penentuan standar uptake value untuk mendeteksi metastasis tulang. Atas dedikasi dan prestasi beliau, pernah meraih penghargaan sebagai poster terbaik 3 pada Pekan Ilmiah Tahunan Kedokteran Nuklir Indonesia. Dengan pengalaman beliau tentunya nanti akan semakin menarik ya ibu-ibu. Baik hadirin sekalian, mari kita sambut moderator kita, Dr. Tri Pera Sucianti, SPKN TM. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu?
Aduh, saya pagi-pagi langsung pemanasan ketemu ibu-ibu semua ya. Foto-foto, kita udah gembira semua. Ini semangat banget ibu-ibunya hari ini. Sehat, ceria, energik. Luar biasa sekali ya, saya sampai aduh ini saya energinya harusnya tadi malam saya makan apa ya biar mengimbangi ibu-ibu ini ya. Oke, hari ini alhamdulillahirobbilalamin kita sudah kedatangan dua pembicara yang luar biasa. Ada Dr. Jainal Abidin, subspesialis onko ya dok ya, dan ada Dr. Alvita Dewi. Saya manggilnya Dr. Alvita Dewi, sebenarnya lengkapnya Dr. Alvita Dewi Suswoyo dari RSCM Jakarta. Udah semangat Ibu mendengarkan pemaparannya ya, energik semua, berarti nanti pertanyaannya juga banyak, siap-siap ya dok ya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari pembicara kita yang pertama. Sebenarnya saya pengen buka pakai pantun, tapi saya lupa nyiapin ya. Jadi nggak bisa saya kalau nggak pakai contekan ya. Udah langsung aja ya Bu ya. Oke. Pembicara pertama kita adalah Dr. Jainal Abidin, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Yarsi Jakarta, kemudian menempuh pendidikan spesialis bedah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, dan menempuh pendidikan subspesialis bedah tumor di Universitas Hasanuddin Makassar juga. Dan kemudian beliau ini sudah banyak mengikuti fellownya ada fellow minimal invasive endolaparoskopi di Vietnam ya dok ya, luar biasa. Kemudian pernah fellow di robotic surgery head and neck di Memorial Hospital India. Wow, pendidikannya udah ke luar negeri nih Bu, kemana-mana ini ya, demi menangani ibu yang tepat akurat nih ya dok ya. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan administrasi rumah sakit atau MARS di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Ya, sekarang dokter di AWS ya dok? Ya, di Abdul Wahab ya dok ya, rumah sakit ya. Oke, tidak lama-lama kita dengarkan pemaparan beliau supaya kita lebih banyak nanti interaktif ya Bu ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan dok. Tepuk tangan Bu. Kayaknya harus berdiri dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan. Terima kasih Dr. Tripera. Saya pengen sampaikan terima kasih banyak undangan dari teman-teman panitia, Dr. Kido dan kawan-kawan yang luar biasa, acaranya sukses sekali. Dan saya sangat berterima kasih juga dibuatkan acara ketemu dengan saudara-saudara saya semua, terutama udah jauh-jauh dari Balikpapan, mungkin ada yang di luar Balikpapan dan Samarinda. Ini next, ini ya. Oke. Kali ini saya dikasih kesempatan bawa judul tentang kanker tiroid. Nah, kalau kita bicara tiroid, kita harus tahu dulu letaknya ini di mana. Jadi di mana sih tempatnya tiroid? Tiroidnya ada di leher. Organ ini organ otomatis kita yang diciptakan Allah untuk mengatur semua metabolisme di tubuh kita apapun itu. Jadi gampang kita ngingatnya. Ini nggak bisa dipakai. Saya next saja. Jadi lebih mudah kita kenal itu tiroid itu ada di bawah jakun. Kalau di laki-laki jakun itu jelas nonjol. Kalau perempuan nggak terlalu jelas nonjol. Tapi lebih mudah lagi kita ngenalinya dari lipat leher kita. Dari atas kira-kira 2 jari hampir 3 jari ke bawah. Itu sudah pasti ada ujung atas dan ujung atas kiri dan atas kanan. Dari bawah juga kita lebih mudah mengenali dari tulang selangka. Tulang selangka itu tulang kiri kanan kita ini. Kira-kira juga 2 jari. Nah dari area itu kalau melebihi area batas-batas tadi berarti gondok kita udah membesar. Lebih mudah lagi membesar ke kiri kanan, kita bisa kenali otot kita ini.
otot kiri kanan, otot yang bikin kita noleh kiri kanan. Namanya otot sternocleidomastoideus. Jadi lebih mudah berarti di antara dua otot itu. Ya. Nah, apa sih fungsinya? Kita lihat, hormon yang dikeluarkan ada tiroksin dan triiodothyronin. Fungsinya untuk apa? Metabolisme tubuh kita. Untuk mecah semua makanan-makanan yang masuk. Bagaimana tubuh kita diatur sedemikian rupa. Pertumbuhan fisik. Ada yang kecil, ada yang tinggi sekali. Perkembangan mental kita juga diatur dari ini, tiroid. Kematangan seks. Jadi ada yang terganggu seksnya, kemungkinan tiroidnya juga terganggu. Distribusi air dan garam dalam tubuh, ini tekanan tubuh kita, tekanan darah juga diatur oleh ini. Nah, kalsitonin menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Nah, ini semua fungsinya luar biasa Allah ciptakan. Mesin otomatis untuk kita. Jadi jangan sampai ini terganggu atau sudah terganggu tapi tidak diobati. Jangan sampai salah langkah. Nah, gangguan tiroid itu adalah kondisi penyakit yang mempengaruhi produksi atau sekresi dari hormon tiroid. Kelainannya ada dua, bisa mengganggu anatomi tubuh, bisa mengganggu fungsi atau hormon tubuh kita sendiri. Jadi anatomi terganggu dia membesar, kalau fungsi hormonnya terganggu gejalanya yang muncul. Gitu. Nah ini secara anatomi ini kelihatan ada tumor di depan, selintas mungkin nggak kelihatan. Artinya kalau di kedokteran di bahasa kita, Dokter Vita, Dokter Trivera, kita bilang diffuse, hampir nggak berbatasnya jelas. Ini juga seperti kelihatan dok datang ke saya biasa dok lemak saya kok banyak di leher, padahal gondok yang sebelah sini. Nah ini biasanya karena radang, bisa tiroiditis, jadi biasanya ada demam-demam besar gitu. Ini pun kadang-kadang nggak datang, sudah besar, sudah pakai herbal banyak, baru datang nanti dengan gejala banyak yang muncul. Nah, contoh ini tumor, itu besar sekali. Kita dapatkan besar sekali. Kenapa? Karena takut dilakukan pengobatan, takut dioperasi. Jadi konsultasi pun tidak. Jadi pakai herbalnya lebih banyak. Dengan berarti dana juga lebih banyak keluar. Padahal pemerintah nanggung ini semua, pengobatan-pengobatan begini. Teman-teman dari SPKN sudah luar biasa bisa mendeteksi, bisa membantu terapi ini supaya lebih sempurna dalam kedepannya. Jadi contoh ini sampai mengenai dinding dari tulang bagian depan kita. Mungkin sudah ada beberapa yang masuk ke dalam rongga dada yang mempersulit teknik operasi kita. Yang di atas juga sudah dua-duanya besar. Kalau dua-duanya besar berarti kita harus angkat total semua. Berarti apa yang saudara-saudara saya, ibu-ibu di sini yang harus dihadapi ke depan terapinya, selain menjalani terapi nuklir, harus minum obat seumur hidup, pengganti hormon tadi. Luar biasa, langkahnya luar biasa, makanya jangan sampai jatuh pada fase ini. Oke. Angka kejadiannya 16 juta orang di Amerika memiliki nodul yang teraba ya, berarti ada benjolan yang teraba. Data Globocan 2020, 13.114 kasus baru kanker tiroid di Indonesia. Di Indonesia terdata segini banyaknya di tahun 2020. Sekarang mungkin jauh lebih banyak. 4 kali lebih sering terjadi pada wanita. Sekitar 90% memang biasa ditemukan jinak. Tapi dari jinak ini bisa bermutasi menjadi yang ganas. Sekitar 10% nodul ini memiliki resiko ganas. Tapi yang 90% juga punya potensi untuk berubah jadi ganas. Nah, apa sih yang pengaruhi faktor resiko? Usia, jenis kelamin, paparan radiasi. Kebanyakan nih pasien ini tidak bergejala, Bu. Datang itu nggak bergejala. Biasanya kadang mungkin datang tuh cuman kulit sering jadi kering, mungkin datang itu cuman baper, mood swing, mungkin datang itu karena dok kok saya haidnya nggak lancar, kok saya ini tekanan darah saya nggak turun-turun, kok tekanan darah saya rendah terus, mungkin di sini juga terganggu gondoknya. Jadi benjolan itu biasanya di leher lebih dari 3 cm, itu sudah dianggap suatu benjolan yang mungkin berpotensi berubah menjadi suatu keganasan. Gangguan yang muncul, gangguan menelan sering, sesak nafas, perubahan suara yang tadinya bagus kok jadi fals, serak-serak,
ada yang nyeri. Nah, saya gambarkan kira-kira kalau tumor jinak itu seperti anjing pudel yang lucu, ya. Yang ganas itu kira-kira seperti anjing herder yang siapapun bisa jadi targetnya. Ini saya gambarkan supaya kita bisa membayangkan bedanya di mana. Nah, ini kanker tiroid. Ibu bisa lihat yang baju pink besar sampai ke samping sudah melewati dari otot-otot yang tadi saya bilang di samping kiri kanan kita. Dari depan juga ada kelihatan. Jadi seperti kepala itu ada, seperti dagu itu ada di bawah. Ada juga yang sampai ada luka di tengah. Ada juga yang masih mulus sekali, kubahnya bagus, tapi lengketnya luar biasa. Artinya apa? Kalau kita lakukan operasi mungkin saraf kena, mungkin juga jalan napas kena, mungkin jalan makanan kita kena, mungkin juga pembuluh-pembuluh darah besar juga bisa kena. Jadi resikonya besar. Walaupun teman-teman ahli bedah yang lain sudah pasti bisa mengantisipasi ini, tapi resiko tetap harus disampaikan dengan jelas. Nah, ada yang sampai luka sekali ini. Ada yang ini kecil. Itu sampai kita gambarkan kira-kira ini, ibu-ibu bisa lihat jalan napas bergeser. Bergeser ke kiri karena desakan dari tumor sebelah kanan yang besar. Nah, ini sulit ngelakukannya. Jadi kalau kayak gini biasa sesaknya lebih sering muncul. Nah, resiko kanker gondok ini apa sih? Penderita tiroid ya. Bisa tiroiditis yang tadi ada gambar infeksi, bisa gondok sendiri. Makanya kalau mungkin pernah didengar ada teman-teman yang bilang, saya dengar kata-kata itu gondok, ya ini dibilang seolah-olah Pak gondok itu mengganggu semua baperan gitu. Riwayat paparan radiasi pada masa anak-anak, memiliki riwayat kanker tiroid dalam keluarga. Ini biasa berpotensi menderita suatu kanker pada gondok. Kelainan genetik tertentu. Misalnya autoimun itu juga bisa berpotensi terjadi begini. Berjenis kelamin perempuan lebih banyak menderita daripada yang laki-laki. Laki-laki kalau kecil biasanya sudah hampir terdiagnosa ganas lebih banyak. Tapi potensi yang bisa kena pada perempuan lebih banyak. Nah, memiliki kondisi medis tertentu, misalnya tadi autoimun, ini bisa dilihat normalnya gondok itu rapi sekali kiri kanan. Tapi kalau sudah besar, kelenjar-kelenjarnya bertambah banyak, nah ini biasanya sudah berubah jadi suatu keganasan pada gondok. Jadi bilangnya kanker pada tiroid. Ya. Ini curiga ganas. Kapan kita bisa curiga ganas? Ada riwayat radiasi, ada pertumbuhan cepat dari benjolan yang tadi kecil, kurang dari 3 bulan, kurang dari 6 bulan, besarnya luar biasa berkali lipat. Wajib kita curigai suatu keganasan. Suara serak biasanya bagus, nyanyi bagus, kok tiba-tiba suara jadi parau. Sudah berobat kok parau. Tanpa sakit-sakit yang lain, misalnya bukan karena flu, mungkin bukan karena batuk, bisa juga ini yang tiba-tiba parau. Kita harus sudah curiga bahwa mungkin gondok saya bermasalah. Gondok ini belum tentu membesarnya ke depan, bisa juga ke belakang. Jadi mungkin tidak terdeteksi dari depan. Artinya dia melengketnya ke dinding belakang dari jalan nafas kita. Makanya kadang-kadang munculnya sebagai gejala sesak pada napas. Teraba padat keras, kalau dia masih kenyal-kenyal, lunak seperti kita pegang balon, itu biasanya masih jinak. Tapi begitu kita dapati keras padat kayak batu, apalagi dia berbenjol-benjol, curiganya ke keganasan. Pembesaran kelenjar getah bening yang di sekitarnya biasanya ada besar sekali di kiri kanan kita sampai bawah. Nah, itu biasanya juga bagian dari pembesaran gondok. Mungkin dia sudah mau menyebar ke segala arah. Nah, melekat ke jaringan sekitar, bisa melekatnya ke jalan makan, bisa ke jalan nafas, bisa juga ke rongga dada. Jadi bisa menekan. Kalau ke jalan makan, biasa makannya jadi tersedak. Makan sedikit nyangkut. Kalau menekan ke jalan napas, biasanya sering batuk-batuk. Biasanya jadi sesak juga. Biasa kadang-kadang seperti henti napasnya. Nah, itu biasa muncul, itu mendesak ke jalan nafas. Bisa juga terjadi paralisis. Paralisis ini kelumpuhan pada pita suara. Jadi suara bisa hilang atau parau tadi. Bisa juga penyempitan jalan napas kalau mendesak, sulit menelan kalau dia jaringan jalur makan. Nah, batuk dan nyeri tenggorokan yang paling dominan, banyak datang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara semua saya di sini, ibu-ibu,
Kalau kita ngerasa ada benjolan, kalau ada saudara kita ada benjolan, kalau ada gejala tadi yang disebutkan itu muncul, silakan datang ke vaskes terdekat. Mungkin kalau nggak ada dokter, ada perawat, boleh diskusi, datang ke dokter umum, dokter bedah, dokter penyakit dalam, mungkin juga ada dokter nuklir di setempat, silakan periksakan duluan. Kalau nanti perlu pembedahan, teman-teman pasti akan kirim ke kami di bagian bedah. Jangan khawatir, Kalimantan Timur ini salah satu yang mungkin di luar Pulau Jawa ya Dok, yang mempunyai fasilitas ini. Jadi beberapa pasien saya ada yang dari Ambon, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang beberapa yang dari Malang juga memanfaatkan fasilitas ini. Mungkin karena belum tahu di Surabaya Dr. Trivera sudah rintis di sana. Jadi nanti dokternya akan periksa. Ini tampak pemeriksaan dari depan, tapi lebih ideal kalau dari bagian bedah itu kita periksa dari belakang. Karena kita bisa menggambarkan analisanya di posisi ini. Dari depan begini kita biasa tidak capai bagian depannya dan bagian belakang dengan batas yang jelas. Oke, pemeriksaan apa yang kita lakukan? Pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh teman-teman di laboratorium patologi klinis dan di teman-teman di nuklir. Saat ini sudah bisa diperiksakan. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau normal-normal semua, bayangannya adalah artinya normal. Tapi kalau TSH-nya turun, FT4 turun, T3 turun, berarti hipertiroid. Ini yang gejala-gejala inilah yang dibilang gondoknya lagi beracun. Fase ini, teman-teman dari penyakit dalam atau teman-teman dari nuklir lakukan terapi intervensi sebelum kami lakukan pembedahan. Kenapa? Kalau kita lakukan pembedahan dengan masih bergejala begini, badai tiroid yang muncul. Apa itu badai tiroid? Semua mekanisme yang ada di tubuh kita tidak terkendali karena mesin otomatisnya lagi bermasalah. Maka kita tidak lakukan pembedahan. Kecuali kalau nanti kita lakukan pemeriksaan mendukung bahwa ini sudah waktunya kita lakukan pembedahan. Jadi gak ada alasan saudara-saudara saya semua di sini tidak lakukan pemeriksaan atau tidak kontrol ke dokter. Apalagi fasilitas kita sudah luar biasa disediakan oleh pemerintah. Nah, USG juga bisa mendeteksi. Kira-kira benjolan 2-3 mili itu masih bisa dideteksi. Bisa membedakan antara ini padat atau kista. Bisa membedakan juga letak dan jumlah dan bisa menentukan berapa banyak dan adakah pembesaran dari kelenjar getah bening. Bisa juga mencurigai suatu keganasan atau suatu tumor-tumor biasa. Walaupun pendekatan ini tidak semua tepat, tapi paling tidak dari gambaran yang mungkin batasnya yang tidak jelas, mungkin juga ada beberapa gambaran kalsiumnya meningkat di dalam tumor, itu bisa menggambarkan, oh ini bisa mengarah ke suatu keganasan versi dari teman-teman radiologi. Nah, dengan pemeriksaan teknik aspirasi jarum halus dari teman-teman dari patologi anatomi, bisa juga mendekati bahwa ini suatu keganasan atau bukan. Bisa menentukan jenisnya ini jinak ganas, nah kira-kira akurasinya 50-90% tepat. Walaupun ini bukan suatu goal standar untuk kita lakukan bahwa tepat, betul-betul tepat. Nah, pemeriksaan apa lagi yang bisa kita lakukan? Foto polos dada. Ini bisa melihat kalau penjalarannya ke paru-paru sesak. Ini kita ibu-ibu bisa kita lihat seperti sudah berawan, kapas-kapas banyak di paru-paru yang lapangan itu harusnya hitam semua. Tapi kelihatan semua udah hampir penuh. Ini berarti sudah terjadi penyebaran di paru. Pada foto polos samping itu kita bisa lihat jalan nafas kita menekan, dia sesak. Dia tergeser. Ini bisa kita lihat dia tergeser. Seharusnya ini mulus rata, tapi dia terdesak, miring atau jadi sempit. Dari pemeriksaan eksofagogram ini kita bisa melihat jalan makan kita terganggu atau enggak. Jadi terlihat dia terjadi penyempitan, makanya makan juga mungkin sudah susah makan. Dari sidik kelenjar gondok, nah ini teman-teman dari nuklir yang melakukan pemeriksaan, dia bisa lihat nanti kira-kira nodul hangat atau nodul dingin. Dari sinilah saya banyak mendapat rekomendasi boleh dilakukan, aman dilakukan tindakan pembedahan. Atau ada disarankan pemeriksaan ini nih, peran dari teman-teman dari
nuklir sangat-sangat membantu sekali. Dari bone scan, ini teman-teman dari nuklir juga yang bisa mendetek nanti ada sebaran di tulang. Tulang mungkin keluhan nyeri, mungkin kita udah anggap oh ini mungkin cuman hernia aja, mungkin cuman ada jepitan saraf, tapi ternyata suatu sebaran luas. Peran dari teman-teman dari kedokteran nuklir lah yang sangat-sangat membantu kami selama menegakkan diagnosa dan menterapi beberapa kasus ini. Pemeriksaan CT scan, MRI, dan PET scan ke depan, kita punya juga PET scan. Ini peran dari teman-teman dari kedokteran nuklir juga yang nanti akan menentukan juga, mendeteksi suatu penyakit, bahkan menegakkan suatu diagnosa nanti ke depan. Dan pemeriksaan ini belum rutin, nanti mungkin selama di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani kita masih menunggu regulasi dari pemerintah, aturan dan ketentuannya. Nah, manajemennya seperti apa? Apakah harus semua dioperasi? Belum tentu. Yang beracun kita terapi dulu. Yang masih kecil bisa. Beberapa kasus saya akan beberapa yang saya kirim ke Dr. Kido untuk diintervensi dulu oleh nuklir. Silakan diintervensi dan dideteksi dulu, baru nanti akan kita lakukan operasi bila memerlukan. Apakah semua juga harus kita operasi? Beberapa kasus harus operasi. Nah, indikasinya apa? Kalau ganas, harus kita lakukan operasi. Kalau menimbulkan gejala penekanan pada jalan nafas, jalan makan, kita lakukan operasi. Kalau toksik, kita koreksi dulu. Koreksinya kemana? Ke penyakit dalam. Kita koreksi, kadang kami koreksi sendiri. Nanti sudah aman untuk menghindari badai tiroid tadi, baru kita lakukan operasi. Ada beberapa yang kosmetik, terganggu, jinak, kita lakukan juga operasi. Kalau ganas, tetap kita lakukan operasi, tapi sedemikian rupa kita lakukan aksesnya supaya tidak terlalu kelihatan bekasnya. Psikososial, ini beberapa yang memang merasa nggak nyaman, ketakutan, dihantui oleh suatu sakit ini yang akhirnya apa? Nggak nyaman. Semua akhirnya jadi timbul sakit yang luar biasa. Di mana-mana tekanan darah lah, cemas lah muncul. Ya kita lakukan tindakan operasi kalau memang itu sudah mengganggu. Nah, salah satu teknik untuk pengobatan adalah ablasi. Ini banyak juga yang digemari oleh beberapa sejawat untuk melakukan teknik ini. Cuman ada beberapa syarat bahwa kalau suatu keganasan belum tentu kita bisa pakai ini, atau yang besar sekali belum tentu kita bisa pakai. Nah, manajemen tiroid yang ganas pasti dilakukan operasi. Kemoterapi, radioablasi, ini teman-teman dari nuklir yang nanti akan lakukan radioablasi. Nanti berapa seri, beberapa banyak yang nanya, dok berapa kali nanti saya harus ditembak nuklir. Saya persilahkan Dr. Kido yang ahlinya menjawab nanti. Bagaimana pemberiannya, bagaimana tekniknya, bagaimana atau berapa banyak dilakukan terapi ini, nanti teman-teman yang ahlinya di nuklir yang lakukan. Hormonal terapi juga biasa kami lakukan. Tapi terkadang kita sebagai dokter, siapapun itu yang jago melakukan operasi, baik saya ataupun teman-teman dari nuklir atau di penyakit dalam, kadang kita harus masuk dalam fase paliatif. Yang kita bukan hanya angkat tangan, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dari penderita, bagaimana kita bisa mengurangi nyerinya, bagaimana kita bisa meningkatkan semangatnya untuk tetap bertahan dalam fase itu walaupun kita tidak bisa lakukan tindakan terapi operasi ataupun terapi nuklir. Hanya berserah dengan doa, dengan terapi-terapi suportif, misalnya diberikan vitamin, nahan nyeri, yang pada prinsipnya selalu saya sampaikan bahwa di onkologi, di bedah tumor itu punya prinsip kita meninggal dalam iman. Itu yang paling utama. Ada fase kita harus berserah, bahwa kemampuan kita tidak ada apa-apanya ketika kita ketemu kasus yang itu udah bisa, nggak bisa diapa-apain lagi. Itu kita bilang paliatif. Oke, jika ada benjolan, saran di leher ya segera diperiksa. Walaupun itu belum tentu ada muncul benjolan, tapi gejala yang lain muncul, silahkan diperiksakan. Banyak di Kalimantan ini udah banyak sekali onkologi. Tadi saya Bu Kalimah dah cerita di Balikpapan sudah 3 onkologi, sudah ada juga radioterapi. Kalau untuk kedokteran nuklir masih tersedia di
Abdul Wahab Sarani Samarinda, nanti Dr. Rian, Dr. Kido yang ahlinya nanti akan turun gunung untuk membantu semua. Terima kasih. Terima kasih Dokter Jainal untuk pemaparannya yang luar biasa, simple, mudah diingat, mudah diserap. Yakin saya Ibu banyak pertanyaan. Dan sepertinya kontrol ke Dokter Jainal tuh nanti menyenangkan, tidak takut, tidak menakutkan gitu ya. Kalau lihat dari slide-nya nanti bisa datang, dok ini kira-kira pudel apa herder gitu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya kita tunda dulu, tahan dulu ya Ibu-ibu ya, dicatat dulu. Kita beranjak ke pembicara berikutnya, yaitu Dr. Alvita Dewi Siswoyo, spesialis kedokteran nuklir, konsultan onkologi, MKes FANMB. Beliau ini Medical Staff of Radiologi Departemen RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Beliau menempuh pendidikan di spesialisnya di Universitas Pajajaran karena kebetulan memang spesialis kedokteran nuklir, center pendidikannya hanya ada di Bandung. Kemudian beliau ini banyak ya sudah menempuh berbagai pendidikan, kemudian mengikuti berbagai course dan pendidikan di luar dan di dalam negeri ya dok ya. Kalau saya sebut satu persatu waktunya habis nanti. Kita langsung saja Dr. Alvita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba saya mau dengar semangatnya mana lewat tepuk tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Zainal, moderator kita yang cantik Dr. Tripera, dan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, untuk kesempatan saat ini, sebelum saya berbicara, saya mau kenalan dulu, boleh? Boleh. Adakah di sini yang penyintas kanker? Coba angkat tangan. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat penyintas kanker. Adakah di sini caregiver atau pendamping pasien kanker anak? Kanker dewasa, adakah? Oke, luar biasa. Ada yang dari rumah singgah? Wah, luar biasa. Ada yang dari pemerhati kesehatan? Wah, luar biasa. Ada yang datang karena ingin tahu tentang kedokteran nuklir, tentang kanker. Angkat tangan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, baik. Untuk kesempatan siang hari ini, ya, saya diberikan tugas untuk Dokter Kido ya. Tadi saya dengar Dokter Kido tuh dokter kesayangan ya, kesayangan di Samarinda, untuk memperkenalkan, tepuk tangan dulu dong Dokter Kidonya. Untuk memperkenalkan tentang kedokteran nuklir ya. Nah, sebelum saya mulai slide saya nih, Bu, kalau saya bilang kedokteran nuklir, apa yang pertama kali muncul di kepalanya Ibu? Jujur aja, jujur. Jujur. Takut, Ibu? Masuk di pemeriksaan. Takut. Iya, takut. Oke, apa Bu? Kalau dengar nuklir? Serem. Serem. Waduh, tugas saya berat nih Dokter Kido nih. Apa Bu kalau dengar kata nuklir? Bom atom. Waduh. Iya, tenang saja ya. Baik Dokter Kido, Dokter Alvita, Dokter Tripera itu tidak menggunakan bom ya. Tapi kita akan menggunakan suatu teknologi kedokteran ya. Sambil kita menunggu slide. Nah, jadi kita mau tahu nih apa itu kedokteran nuklir. Ya, ada pasien-pasien saya yang nanya, "Dok, ini tuh bidang kedokteran yang baru ya? Kok serem banget? Kok saya tuh di terapi pakai nuklir? Kok nggak pakai tablet, pakai sirup ya? Kenapa nggak di kemo? Kenapa saya di nuklir?" Itu. Bahkan ini kejadian sungguh-sungguh ya. Ada pasien saya datang, terus setelah saya bilang, "Oke, kita akan berikan terapi nuklir." Baik, nunggu di ruang tunggu, tahu-tahu hilang. Takut. Tadi sama seperti yang Ibu pikirkan, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Nggak apa-apa justru. Nah, dengan acara ini, dengan acara talk show, edukasi, itu sebenarnya kita ingin memperkenalkan dan menjelaskan
ya. Kalau artis-artis di TV itu kan suka bikin apa? Dipanggil media-media klarifikasi. Jadi hari ini kita mau sama-sama untuk meluruskan persepsi. Jadi no hoax ya. Jangan hoax, jangan mau di terapi nuklir nanti kamu dibom. Nah, jangan lagi. Tapi justru harapan kami setelah ibu-ibu, bapak-bapak datang mendengarkan penjelasan tentang kedokteran nuklir, jadi bisa bilang ke pasien, bisa ngomong ke tetangga, saudara, jangan takut kalau nanti dokter Zainal misalnya merujuk atau dirujuk ke dokter Kido untuk terapi nuklir, justru harus disemangati ya. Oh iya, siap. Slide-nya sudah siap? Siap, oke. Nah, karena ini masih menunggu sedikit cerita ibu-ibu, Dokter Zainal izin, saya seorang dokter tapi juga seorang penyintas kanker. Jadi sebelum saya ada di sini, posisi saya tuh sama ibu-ibu di sini karena pernah jadi seorang pasien kanker. Tahu itu namanya operasi sudah 9 kali. Tahu itu kemoterapi. Kalau jangan dibayangkan sekarang, dulu itu nggak punya rambut, nggak punya alis ya. Sama. Jadi dulu bentukan saya tidak seperti ini, tapi itu masa lalu. Ya, dan dulu saya juga menjalani namanya radioterapi, radiasi eksternal. Nanti saya jelaskan apa sih bedanya radioterapi sama kedokteran nuklir. Nah, ini slide-nya sudah mulai. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan tentang teranostik. Ya, apa sih teranostik? Nanti kita akan sama-sama belajar apa itu teranostik. Oke, terima kasih. Nah ini tadi nih. Kalau orang dengar kedokteran nuklir langsung bom duar gitu ya. Ya karena memang kita kan tahu pernah ada kejadian Hiroshima Nagasaki ya, tentang Fukushima ya. Nah, itu memang tenaga nuklir ya. Nuklir itu memang suatu energi yang besar. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang teknologi, ilmu pengetahuan, jadi nuklir ini sebenarnya selain sesuatu yang berbahaya juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Ada yang digunakan sebagai pembangkit listrik, ada bidang industri, ya. Jadi tidak semua yang menggunakan nuklir merupakan sesuatu yang berbahaya atau merugikan. Nah, kenalan dulu nih, apa itu kedokteran nuklir ya. Jadi kedokteran nuklir merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran. Jadi itu bidang kedokteran ya Ibu ya, yang memanfaatkan energi radiasi. Radiasi itu apa toh Dok? Gitu, benda apa itu, barang apa? Jadi radiasi itu energi. Energi itu bisa kita manfaatkan untuk mengetahui suatu penyakit, untuk mendiagnosis penyakit, dan juga kita bisa menggunakan salah satunya untuk membunuh sel kanker. Jadi bisa berfungsi sebagai diagnostik, terapi, dan juga di luar negeri sana kita lagi banyak-banyaknya penelitian untuk memanfaatkan nuklir untuk berbagai penyakit kanker. Jadi kan kanker kan ada macam-macam ya. Atau khusus hari ini sih kita akan membahas kanker tiroid. Ada kanker payudara, kanker paru ya. Jadi kita menggunakan radioaktif, radiofarmaka sebagai bahan nggak cuma untuk pemeriksaan penyakit, tapi untuk terapi penyakit. Nah, kalau bilang tentang kedokteran nuklir ya, itu bukan bidang yang baru. Mungkin ibu-ibu bisa terbaca nggak ini? Tahun berapa ini? 1942, berarti sudah lebih dari 80 tahun. Kalau kita mau hitung-hitung 83 tahun, kedokteran nuklir ini sudah dipakai. Nah ini pasien pertama yang sembuh dari kanker tiroid. Nah ini ceritanya unik nih Dokter Zainal. Ceritanya begini, jadi satu saat, ini namanya Bapak Brunsten. Bapak Brunsten itu datang ke dokter, ya contoh, maaf ya Dok, jadi contoh ke Dokter Zainal ya, sambil mengeluh, ada keluhan, dia berdebar-debar, dia gemeteran, matanya melotot, ya berkeringat terus. Ada yang tahu nggak itu keluhan apa? Hipertiroid. Jadi ngomong sama Dokter Zainal tuh sambil gemeteran gitu.
kadang ada ini gemeteran takut atau gemeteran, tapi waktu dokter Zainal periksa, waktu itu dokter periksa itu mengarah ke hipertiroid. Lalu dokter mulai bertanya lagi ya, kalau datang ke dokter tuh cerita karena dari yang kita sebut dengan anamnesis sebenarnya itu buat membantu kita untuk mengarahkan nih kira-kira ke arah sakit apa. Nah, Bapak Brusen ini bilang, tapi 19 tahun yang lalu kelenjar tiroidnya udah diangkat. Wah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal, fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid. Kalau misalnya dia hipertiroid, berarti kelenjarnya dia terlalu aktif. Tapi kok bisa orang yang kelenjar tiroidnya sudah diangkat, tapi kok jadi hipertiroid? Wah, kasus itu waktu itu jadi kasus sulit ya. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ya, CT scan ya, mungkin tadi juga Dr. Zainal sudah jelaskan pemeriksaan, ternyata ada lesi-lesi metastasis, penyebaran. Bapak Brusen ini tercatat ada penyebarannya luas di paru sama di tulang. Tulangnya saja, ini saya bacakan karena kecil ya, di tulang-tulang dada, tulang punggung, tulang panggul ya. Dan waktu itu dokter berinisiatif untuk melakukan biopsi. Itu, saya mau tanya nih, kalau di biopsi takut nggak? Kenapa takut? Takut hasilnya. Oh ya, sebenarnya itu membantu dokter untuk melakukan tata laksana selanjutnya. Itu bagaimana kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, tak tahu maka tak yakin bagaimana menanganinya. Nah, dari hasil biopsinya si Pak Brusten ini, Mr. Brusten ini ketahuan bahwa ada penyebaran dari kanker tiroid. Nah, waktu itu yang namanya radioaktif iodin ya, radioaktif iodin atau yodium radioaktif itu sudah ditemukan. Nah, dokter-dokter ahli-ahli berpikir nih bagaimana ya mengobati orang yang kanker tiroid sudah penyebaran ke tulang, ke paru. Nah, jadi ceritanya begini. Saya balik lagi nih. Fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid. Bahannya dari mana? Bahan bakunya. Bahan bakunya itu dari namanya mineral yodium. Jadi yodium itu dapatnya dari mana? Dari makanan Bapak Ibu. Nah, ini kan di sini banyak seafood ya. Pasti dari ikan, dari kerang, cumi itu tinggi yodium. Ya, kemudian dari telur ya, dari daging itu tinggi yodium. Jadi makanan-makanan yang mengandung yodium itu akan diserap yodiumnya dan yodiumnya itu dipakai oleh kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon. Jadi para ahli mulai berpikir nih, gimana ya kita bisa bawa obat kita masuk ke target-target penyakitnya, hanya ke targetnya dong ya, nggak mau nanti pergi nyasar kemana-mana ya. Jadi pakai suatu zat yang spesifik yang hanya ditangkap oleh penyebarannya. Makanya waktu itu diberikan radioaktif iodin ya. Dok, diapain sih obat tadi? Apa kalau iodium dapatnya dari mana? Makanan itu telan. Nah, sama dengan yodium makanan, pengobatan cuma minum. Ada yang kapsul, ada yang cair ya. Dan setelah 4 kali terapi ablasi, kalau kita lihat di sini, ini orang yang sama dan Bapak Brusten ini bisa sembuh total. Nah, sejak itu radioaktif iodin atau terapi yodium radioaktif atau di sini disebut terapi I131 mulai digunakan secara luas sebagai pengobatan kanker dan sudah established. Established itu sudah tegak. Kalau ada kanker tiroid setelah dilakukan operasi, biasanya akan dilanjutkan dengan terapi yodium radioaktif atau yang disebut dengan radiotiroablasi. Jadi bukan pengobatan yang baru ya Bu-Ibu, sudah lebih dari 80 tahun, totalnya 83 tahun yodium radioaktif ini digunakan sebagai terapi. Nah, setelah itu makin banyaklah zat-zat radioaktif yang diteliti untuk tujuan
diagnosis. Diagnosis itu untuk mengetahui kelainan, ya. Tapi lebih kelainan fungsi. Nah, ini contohnya, ya ini yang pointer yang mana ya? Oh, nggak muncul, maaf ya, maaf, saya tunjuk ya. Ini yang namanya sidik kelenjar tiroid, gondok. Nah, kalau ibu-ibu lihat, selain gondok ada yang nyala nggak? Berarti dia perginya ke gondok. Ini namanya otak, sidik otak. Ini kita bisa lihat ini sidik paru ya. Ini contoh tadi kasus Dr. Zainal kalau ada penyebaran di paru, lihat ini yang menyala-nyala. Nah, ini jadi obat radiofarmaka kita masuk ke target-target yang di usus. Ini yang namanya sidik jantung, ini yang namanya sidik tulang. Nah, jadi yang menguptake atau yang menyala-nyala ini adalah lesi-lesi penyebarannya. Jadi scan ini bisa mendeteksi, misalnya contoh bone scan ini mendeteksi penyebaran kanker di seluruh tubuh hanya dalam satu scan. Ya, jadi sidik seluruh tubuh. Ya, ini juga ada sidik hati, bahkan ada namanya sidik ginjal atau renogram, itu bisa mengetahui fungsi ginjal. Ya, jadi kita punya ginjal ada berapa? 2. Kalau ibu-ibu terima hasil fungsi ginjal, itu adalah fungsi ginjal gabungan dari ginjal kanan dan ginjal kiri. Kalau dengan kedokteran nuklir, izin Dr. Zainal, kita bisa kasih informasi, oh ginjal yang kanan fungsinya 30%, yang kiri 70%. Jadi renal split function itu hanya dipunyai oleh kedokteran nuklir, itu keunggulan kami. Next, ya, nah alatnya apa? Alatnya ada yang namanya SPECT, ada namanya PET-CT. Alhamdulillah di AWS sudah punya. Tepuk tangan dong buat AWS. Luar biasa, di Kalimantan sudah punya alat yang canggih. Tepuk tangan buat Dr. Kido. Karena alat ini luar biasa canggih dan maaf kata mahal. Jadi harus dimanfaatkan untuk membantu dokter dan juga untuk bermanfaat untuk pasien-pasien untuk mendeteksi penyakit dari stadium yang dini. Bahkan sebelum ada tanda-tanda kelainan pada pemeriksaan anatomi. Belum kelihatan benjolannya, tuh tadi bone scan-nya udah nyala. Jadi Dr. Zainal bisa cepat mengambil tindakan, lakukan terapi ya. Nah, ini contoh, ini kebetulan ada yang di RSM dan ini sudah ada di AWS. Jadi nanti datang ke Dr. Kido kalau memang memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan kedokteran nuklir. Nah, ada yang bertanya nih, Dok, apa bedanya radiologi dan kedokteran nuklir? Nah, ini contoh nih, maaf ya Bapak Ibu, ini gambarnya radiologi, ini gambarnya kedokteran nuklir. Kita kalau di radiologi pakainya radiasi tertutup. Radiasi tertutup bagaimana sih? Jadi ada alat yang menghasilkan energi radiasi, biasanya dalam bentuk X-ray, yang diarahkan ke tubuh. Siapa yang pernah ronsen? Pernah CT scan? Iya semuanya, sudah expert semuanya ya ibu-ibu. Jadi radiasinya itu diarahkan. Kalau mau ronsen ya diarahkan ke torak, dinding dada. Kalau mau CT scan abdomen diarahkan ke perut. Nah di sini ada detektornya, nanti ada gambarnya. Itu namanya radiasi tertutup. Ya, jadi radiasinya dibuat dan diarahkan ke tubuh. Tapi kalau kedokteran nuklir itu namanya radiasinya terbuka. Radiasi terbuka itu bagaimana? Nah, tadi kan saya udah cerita nih bagaimana si yodium radioaktif itu bisa dipakai sebagai obat. Nah, ketika dia masuk ke target-targetnya, dia akan memancarkan gelombang radiasi. Ya, kalau untuk diagnostik kita pakainya gamma, energi gamma. Nah, nanti dari pancaran radiasi di dalam tubuh ibu ini akan ditangkap oleh detektor. Dan akhirnya bisa tercipta suatu gambar, scan, citra. Tapi nggak cuma untuk tujuan diagnostik. Tadi untuk tujuan apa? Terapi juga. Nah, ada juga yang bertanya apa bedanya kedokteran nuklir dan radioterapi? Ya, sama-sama pakai radiasi, tapi kalau radioterapi itu radiasinya eksterna. Jadi
ada source, ada alat yang menghasilkan radiasi yang ditargetkan ke bagian tubuh tertentu. Ada yang pernah radiasi? Nah, digambar dulu ya Bu ya. Di mapping dulu, baru nanti dokter onkologi radiasi akan mengarahkan radiasinya sesuai dengan gambar mappingnya tadi. Bisa dengan CT scan ya, nanti juga bisa dengan PET CT. Nah, kalau kedokteran nuklir bagaimana? Kedokteran nuklir, karena kita pakai suatu zat yang pintar, jadi dia akan mencari target-target penyakitnya sendiri. Masuknya ke dalam tubuh lewat apa? Bisa diminum, bisa diinfus, bisa dihirup, ya. Dan nanti dia akan cari target-targetnya. Zat pintar ini akan berdiam di lokasi-lokasi penyakitnya dan akan memancarkan radiasi. Dan dari pancaran radiasi itu kita bisa membuat suatu citra. Jadi kita bisa tahu obatnya itu menetap di mana, tinggal di mana. Dan pada saat obat itu menetap di suatu titik, misalnya titik-titik penyebaran, titik kanker, dia juga bisa melakukan fungsinya sebagai terapi. Jadi membunuh sel-sel, misalnya kankernya di situ juga. Next, ya boleh dibantu? Ya. Oke. Nah, biasanya kita punya berbagai jenis radiasi, tapi yang paling sering untuk terapi adalah jenis yang beta atau jenis yang alfa, ya. Dan ingat, dia pintar, dia bisa cari sendiri target-targetnya dan dia bisa melakukan iradiasi di mana saat itu berdiam. Biasanya berdiamnya adalah di tempat-tempat lokasi penyakitnya. Makanya kedokteran nuklir menggunakan radiofarmaka yang sifatnya unik dan istimewa. Kenapa unik? Karena bisa mengarahkan ke suatu kelainan tertentu, penyakit tertentu. Kenapa istimewa? Ya karena kita hanya tinggal memasukkan radiofarmaka atau zat pintarnya dan dia akan mencari sendiri targetnya ke seluruh tubuh. Ya, bayangkan kalau radioterapi, maaf kata, Ibu, waktu itu diradiasinya di bagian mana Ibu? Ibu, ya, diradiasinya di mana? Serviks, ya. Jadi biasanya kalau onkologi radiasi atau radioterapi dia per regio ya. Nah kalau kankernya seluruh tubuh bagaimana? Enggak ya, jadi misalnya nih nanti ada metastasis akibat kanker ke tulang, di kedokteran nuklir punya namanya terapi samarium. Ya Dokter Kido ya, sudah bisa ya Dokter Kido ya. Jadi dia waktu samarium itu dimasukkan ke dalam tubuh, dapat gambar scan-nya, tapi juga dapat fungsi terapinya, membunuh sel-sel penyebaran kanker di tulang. Dan itu efeknya bisa efektif dalam 2 bulan dalam sekali pemberian. Ya, jadi nanti ibu-ibu yang ada nyeri-nyeri tulang akibat kanker bisa tanya ke Dokter Kido ya, lebih lanjut tentang terapi samarium 153 EDPMP. Next. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan tentang teranostik. Tadi kan judulnya teranostik. Jadi teranostik adalah gabungan fungsi diagnostik dan terapi. Jadi dalam satu kali pemberian ya, obat nuklir kita ini bisa berfungsi sebagai fungsi diagnosis dan fungsi terapi. Jadi dia duo ya, combo kalau orang bilang ya. Nah ini contohnya satu pasien kita lakukan tes dulu. Kalau misalnya nanti ada titik-titik penyakitnya, kita akan ganti dengan obat radiofarmaka yang bisa melakukan fungsi terapi, jadi sesuai dengan targetnya. Nah, bagaimana sih obat itu bisa sampai ke targetnya? Ini orang like apa Ibu? Mobil. Anggap aja taksi ya. Jadi kita pakai yang namanya radiofarmaka. Farmaka itu taksinya radioisotop, bahan yang menghasilkan energi radiasi atau nuklir itu sebagai penumpangnya. Nah, dengan teknologi kedokteran kita bisa, kalau sekarang kan zaman sekarang GPS ya. GPS, saya mau misalnya mau kemana nih? Mau ke pasar. Saya setting GPS saya, nanti ada arahan ke sana. Nah, itulah kedokteran nuklir.
teknologinya adalah bagaimana mencari mobil-mobil atau taksi-taksi ini ke kelainan tertentu termasuk kanker. Jadi ketika kita tahu taksi ini menuju mana, kita bawa aja isinya. Isinya apa? Isinya misalnya untuk terapi kanker ya kita bisa pakai untuk obat yang bisa membunuh sel kanker. Kalau kita cuma mau tahu penyakit kankernya, kita bisa lakukan radioisotop yang hanya tujuannya diagnosis. Jadi itulah teknologi kedokteran semakin maju, jadi bisa untuk membantu Bapak Ibu sekarang yang mungkin sedang berjuang untuk meraih kesembuhan. Ya, nah ini namanya radiofarmaka ya, gabungan antara farmaka dan isotop. Tadi ingat ya, mobil taksi ya. Jadi jangan khawatir, kita banyak sekali punya radiofarmaka untuk berbagai kelainan fungsi atau berbagai penyakit, baik itu untuk diagnosis maupun untuk terapi. Next. Nah, dengan kedokteran nuklir kita juga bisa mengidentifikasi nih Dokter Zainal ya. Kelompok orang-orang mana yang kira-kira akan merespon terhadap terapi. Ya, jadi misalnya orang-orang mau ablasi ya untuk kanker tiroid, ini kira-kira kalau dikasih terapi ablasi akan respon nggak? Kita lakukan dulu scanning. Nah, kalau dari scanningnya ternyata positif, artinya apa? Artinya obat itu masuk ke targetnya. Jadi kemungkinan pada saat dilakukan terapi maka akan merespon dengan baik. Sebaliknya kalau kita lakukan testing dengan scan tidak ada tangkapan, berarti obatnya nggak nyampe, kemungkinan tidak akan ada efek. Jadi itu juga membantu dokter untuk memilih obat yang sesuai. Next. Nah ini tadi, next. Ya. Jadi secara singkat itulah fungsi dari teranostik di kedokteran nuklir. Next. Nah, ini tadi sudah disampaikan sedikit banyak oleh Dokter Zainal. Apa sih peran kedokteran nuklir di bidang tiroid? Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan hormon. Sudah bisa ya Dokter Kido ya? Ya, jadi kalau mau periksa hormon tiroid, baik untuk menilai fungsi maupun penanda tumor, ya mungkin ada yang pernah periksa tiroglobulin atau tiroglobulin antibody, itu bisa di kedokteran nuklir. Kemudian dari segi pencitraan atau scanning, ada yang namanya thyroid scan atau sidik kelenjar gondok. Itu biasanya pada kasus-kasus nodul dengan hipertiroid, nodul dengan peningkatan kadar hormon. Juga untuk kasus-kasus kanker biasanya dengan whole body scan. Dan untuk terapi bagaimana? Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Zainal bahwa kita punya pengobatan yodium radioaktif untuk kasus-kasus hipertiroid, kemudian nodul tiroid dengan hipertiroid, kemudian juga untuk kasus-kasus kanker ganas tiroid. Next. Nah ini juga tadi sudah banyak dijelaskan. Kenapa saya menampilkan slide ini ya? Jadi bahkan kanker tiroid itu nggak cuma satu macam loh. Kalau kita baca nih karsinoma tiroid, ada yang karsinoma tiroid berdiferensiasi baik. Ini yang paling banyak. Ada yang jenis meduler, ada yang jenis anaplastik, ada yang merupakan keganasan limfoma, sarkoma, atau mungkin itu suatu penyebaran. Nah ini yang saya sering perhatikan pada ibu-ibu ya, lagi duduk di dokter, sakit apa? Oh sakit kang ini. Loh kamu diapain? Oh saya dioperasi. Kok saya nggak dioperasi? Nah mulai membanding-bandingkan. Ada lagu kan? Wong kok ngene kok dibanding-banding. Jangan ya ibu-ibu ya. Karena kita nggak mengetahui dengan pasti. Tanya sama dokter, tanya itu sama orang yang ahli, sama orang yang berpengalaman. Dan jangan pernah membandingkan baik pengobatan kita maupun terapi yang kita terima dengan orang lain. Karena masing-masing penyakit itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Tetap komunikasi sama dokter buat tanya lebih lanjut ya. Next. Nah, tapi kabar baiknya kanker tiroid itu walaupun secara statistik jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun, tapi angka harapan sembuhnya itu tinggi. Setuju ya Dokter Zainal ya? Bahkan literatur bilang di atas 90%. Asalkan diterapi secara dini dan tepat ya. Next.
Nah, ini namanya patient journey. Ya, patient journey itu perjalanan penyakit orang-orang dengan kanker tiroid. Tadi saya bilang, jangan pernah membandingkan patient journey kita, ya. Patient journey itu apa? Patient journey itu adalah kumpulan, ya, pengalaman dan proses dari mulai munculnya keluhan suatu penyakit sampai proses pengobatan, ya. Kalau orang dengan tiroid biasanya kan muncul nodul tiroid, kemudian datang ke dokter, dokter melakukan pemeriksaan fisik, diperiksa fungsinya dengan lab. Kemudian kadang dilakukan USG untuk melihat bentuk morfologinya. Ini nodulnya padat atau kista, berapa ukurannya, ada nggak kelenjar getah bening yang di sekitarnya. Kemudian dari situ dokter mungkin bisa melakukan biopsi. Kalau bisa sudah ketahuan ganas, maka nanti dokter bedah, dokter Zainal akan menentukan ini mau dioperasi, bisa dioperasi hanya nodulnya saja, bisa dioperasi sebelah atau yang disebut dengan hemilobektomi, atau kalau memang sudah high risk, ya, resiko menyebarnya tinggi, biasanya diangkat semuanya, ya, untuk mengamankan supaya nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, setelah itu baru kita lakukan terapi ablasi dengan yodium radioaktif, ya. Dan juga nanti setelah diablasi pun nanti kita pantau nih Ibu. Jangan setelah ablasi langsung nggak kontrol-kontrol lagi, ya. Pernah dengar nggak orang yang sudah sembuh dari kanker terus datang lagi ke dokter kambuh? Jadi harus kontrol rutin untuk memeriksa apabila ada kemungkinan suatu kekambuhan, ya. Nah, jadi tadi setelah dilakukan pembedahan, biasanya nanti dokter Zainal akan merujuk ibu-ibu yang terdiagnosis atau sudah positif kanker tiroid untuk melakukan radiotiroablasi. Nah, tujuannya apa? Untuk yang pertama kita sebut dengan ablasi remnan. Jadi dokter Zainal akan berusaha mengangkat semaksimal mungkin kankernya. Tapi namanya kanker Ibu kadang-kadang suka lengket, ya, suka keras. Jadi kadang-kadang masih ada sisa. Nah, itu yang disebut dengan ablasi remnan. Kemudian terapi adjuvan adalah terapi tambahan. Ya, karena namanya operasi hanya terapi lokal. Kalau sudah menyebar, tentu saja harus ada pengobatan ke lesi-lesi penyebarannya, ya. Nah, setelah itu juga harus dilanjutkan dengan terapi supresi. Next, ya. Ya, jadi punya dua peran diagnosis dan peran terapi. Jadi tujuan terapi radiotiroablasi ini adalah untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan kemungkinan kekambuhan. Ya, tentu saja harapan kita bisa menurunkan angka kematian dengan efek samping yang minimal. Next. Ya, ini namanya yodium radioaktif. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang yodium. Ya, kita menggunakan yodium yang kita ganggu kestabilannya sehingga menghasilkan radiasi dalam bentuk gamma dan beta, ya. Biasanya digunakan untuk kasus-kasus hipertiroid dan kanker tiroid. Dan pemberiannya cukup diminum. Jadi bukan ditembak, di laser, ya, cukup minum saja, ya, dengan waktu paruh 8 hari dan dosisnya sekitar 30 dan 200 dengan dosis maksimal 1000 milicurie, ya. Biasanya kalau dosis tertinggi pun 200 milicurie, biasanya 5 kali pemberian. Next. Ya, kita akan cepat, ya. Oke, nah ini contoh. Jadi yodium radioaktifnya akan diberikan ibu dalam bentuk kapsul atau cairan untuk diminum, ya, dan dilakukan scan. Dan untuk orang-orang yang mendapatkan dosis radiasi yang agak tinggi, biasanya akan dirawat di ruang isolasi. Next, ya. Ya, ini satu grafik yang ditampilkan adalah penelitian namanya Dr. Masaferi. Dia meneliti selama 40 tahun, bayangin 40 tahun, dia melihat di sini angka kekambuhan, di sini angka kematian atau metastasis. Ternyata orang-orang yang diberikan ablasi dan dilanjutkan dengan supresi,
angka kekambuhan dan angka penyebaran kankernya paling rendah. Nah ini T4 dan RAI, T4 dan RAI. Jadi dengan kata lain, dengan kita melakukan radiotiroablasi bisa menurunkan angka kekambuhan dan bisa menurunkan angka penyebaran. Next. Ya ini hampir sama. Next. Ya, efek samping. Nah, ini yang paling takut ya, efek samping. Nah, tadi saya sudah cerita di awal tujuannya apa? Tujuannya memberikan gambaran sama ibu-ibu bahwa kita sedang menggunakan zat radiofarmaka yang pintar. Pintarnya gimana? Dia hanya menuju ke target-target penyakitnya. Kayak kita naik taksi, pergi tujuannya kemana, sehingga justru maunya kita nyampe ke tujuannya. Ya, kalaupun ada efek-efek yang muncul seperti misalnya contohnya kalau di ablasi, biasanya sel-sel kanker yang sebelum mati dia bengkak. Jadi ada berasa kok nggak nyaman ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan memberikan obat untuk mengurangi peradangan, atau misalnya mual, nanti dokter Kido akan memberikan obat anti mual dan itu sifatnya tidak berat dan hanya berlangsung beberapa hari. Next. Ya next. Bapak. Ya bapaknya terpana ternyata ya. Ya tapi perlu persiapan nih supaya obat yang diberikan oleh dokter Kido bisa bekerja dengan baik, harus patuh ya. Jadi harus patuh ke dokternya. Apa saja yang persiapannya? Harus menghentikan hormon, harus diet rendah yodium, kemudian hindari bahan-bahan dengan yodium tinggi, contohnya CT scan kontras, dan puasa. Puasanya berapa lama? Enggak berapa hari kok, tenang. Hanya 4 dengan 6 jam karena obatnya kan diminum. Jadi untuk meningkatkan penyerapannya, ibu kita minta puasa makan. Next. Ya. Nah ini kita pakai di RSCM dok, karena orang bingung yodium makanan apa aja dok gitu ya. Dulu waktu awal-awal pasien sampai nge-WA saya motoin foto makanannya. Jadi mereka ke warteg motoin, dok ini yang nggak boleh dimakan mana ya. Yang ada dokternya lapar juga ngelihat makanannya ya. Jadi ini daftarnya, ada yang boleh dikonsumsi, ada yang dibatasi, ada yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi sementara ya. Jadi untuk persiapan mau whole body scan, mau ablasi. Ya, nah ini slide terakhir saya ya, yang ditunggu-tunggu. Ini kasus pasien saya ya, ibu-ibu. Ini pasien dengan ibu-ibu berusia 50 tahun ya. Beliau pada saat datang sudah kanker tiroidnya sudah menyebar, bermetastasis. Ini gambar apa sih dok? Gitu ya. Hitam-hitam ini apa? Nah ini namanya whole body scan ya. Kebetulan ibu itu sudah menyebar ke kepala. Ini di tulang kepala, menyebar ke kedua parunya dan menyebar ke tulang pahanya. Dia nangis sama saya. Dia bilang, dok saya sudah tidak punya suami, saya janda. Saya cuma punya 2 anak. Nanti saya nggak bisa mendampingi anak saya menikah. Dia menangis. Saya juga sedih kalau dengar gitu. Saya cuma bilang, ibu, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dokter, obat itu hanya alat. Tapi sebagai makhluknya, yang kita harus lakukan adalah berserah, bukan menyerah. Tahu nggak bedanya berserah sama menyerah? Kalau menyerah itu, ya sudahlah pasrah, nasib saya seperti ini, saya nggak mau berusaha. Jangan. Tapi berserah. Berserah itu adalah melakukan bagian kita sebagai makhluk Allah nih, kita berjuang, kita datang, kita cari pengobatan, ya, sampai Allah terharu. Saya suka kasih analogi ke pasien-pasien saya, Bu, kalau ibu ada orang yang minta tolong sama ibu, tolongin saya. Tapi orang yang minta tolong itu nggak ngapa-ngapain. Kira-kira gimana yang mau ngasih tolong? Lah kok kamu nggak usaha? Kok kamu nggak ada ikhtiarnya? Tapi kalau misalnya ada yang minta tolong, sungguh-sungguh dia berusaha sepenuh hati, sepenuh jiwa, masa enggak tergerak hatinya? Allah pun sama ibu-ibu. Umur kita memang semua ada yang sudah ditetapkan sama Allah. Mohon maaf, yang sehat kalau sudah hampir habis umurnya juga dipanggil sewaktu-waktu.
Tapi saya bilang sama pasien-pasien saya dan saya bilang sama diri saya, kalau saya bisa ada hari ini pasti Allah punya maksud. Ya, buat ibu-ibu yang berjuang, anak-anak ngelihat loh perjuangan ibu. Hidup ini makin kesini makin susah. Tapi anak-anak melihat ibuku mengajarkan arti kehidupan, arti perjuangan hidup, arti bersyukur di tengah ujian. Gimana Allah nggak ikut nangis kalau ibu lagi sakit, ibu bisa bilang alhamdulillah. Jalani hari-hari. Jadi hari itu dijalani dengan penuh arti. Tadi mungkin ibu merasa satu saat titik putus asa ibu sholat, ibu berdoa, nangis berhenti, sebentar nangis, habiskan kesedihan, berjuang lagi. Ya, tetap berjuang, tetap semangat. Kembali lagi ke pasien saya. Nah, pada waktu itu saya berikan terapi ablasi 1 kali 150 milikuri. Nah, ini setelah terapi yang pertama, berkurang nggak sakitnya? Tapi masih nggak? Kira-kira ibunya harus melanjutkan pengobatan nggak? Ibunya untungnya nggak menyerah. Next, ibunya lakukan terapi lagi. Nah, ini. Nah, titiknya makin kurang nggak, Bu? Sekarang muncul titik yang di mulut sama usus, tapi itu bukan penyakitnya, karena kan obatnya diminum. Jadi ada numpang lewat sebentar, tapi penyakitnya sudah makin berkurang. Ayo Bu, semangat lagi Bu, ablasi lagi Bu. Dan ini yang terakhir. Nah, kalau kita lihat tadi itu, saya lupa sebutkan tiroglobulnya 6.000. Sekarang tiroglobulnya berapa? 0,49, scan-nya negatif. Di tahun 2019 ya, setelah 4 kali ablasi, pasien tersebut yang sudah bermetastasis di kepala dan paru, kita nyatakan complete respon. Jadi tetap semangat, tetap berjuang ya, tetap bersarah, jangan menyerah. Next. Nah, ini gambarnya nih. Kalau tadi kan paru-parunya penuh. Nah, ini nih yang bulat-bulat kita bilang coin lesion, ini metastasisnya. Kelihatan nggak ibu-ibu? Kayak bakso-bakso nih. Menjelang tengah hari lapar ya. Nah, ternyata setelah kita ablasi jadi bersih Dok. Jadi hilang. Dalam 1 tahun. Ya, next. Ya, bahkan terapi yodium radioaktif kita ini disebut magic bullet. Ya, jadi saking dia efektifnya disebut magic bullet, peluru ya, karena dia bisa menyasar dengan tepat ke targetnya sehingga pengobatannya lebih efektif namun minimal efek samping. Next. Nah, ini contoh tadi juga sudah dibawakan oleh Dr. Zainal bagaimana orang dengan kanker tiroid ada nodul, ada benjolan di tiroid. Mungkin saya sedikit tambahkan ya Dok. Nah, banyak pasien saya datang karena ada benjolan di leher. Dia bilang, kok Dok saya ada tumor tiroid? Dalam hati saya, pinter ya ini ya. Pinter Dok, pinter pasiennya. Nah, ternyata pasien saya ini dia suka googling gitu. Ya, nggak apa-apa googling, tapi tetap harus tanya dokternya. Nah, biasanya kalau tumor itu dari tiroid, ngetesnya gampang, nelen. Ya, kalau tumornya bergerak saat menelan, itu kemungkinan dari tiroid. Karena apa? Karena nggak semua tumor di leher ini dari tiroid. Ya Dok ya, ada organ-organ lain, ada organ kelenjar getah bening, ada saluran makan esofagus, ada trakea yang sama-sama bisa menunjukkan gambaran benjolan. Dan kabar baiknya apa? Tidak semua nodul benjolan itu kanker. Sebagian besar itu jinak. Jadi kalau ada tetangga, kerabat, ya saudara punya benjolan, terus dia bilang takut ke dokter, bawa, gandeng, kalau bisa ayo pergi ke dokter. Segera periksakan ke dokter. Apapun penyakit kelainan, kalau ditangani secara dini, kemungkinan kesembuhannya akan lebih tinggi daripada ketahuannya stadium lanjut. Next. Ya, ini saya pinjam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Jadi saya juga berpraktek di sini. Orang yang
punya hipertiroid. Kelihatan nggak ada benjolannya di sini? Ya, ini pembesarannya difus, rata. Kalau ini ada nodulnya. Nah, ini setelah diterapi ablasi, kempes dan hipertiroidnya pun bisa kembali normal. Jadi secara morfologi jadi normal, secara fungsi pun kembali normal. Next. Nah, ini contoh selain whole body scan kita juga punya PET scan. Ya, yang akan segera hadir di rumah sakit AWS. Kalau dari tadi saya bicara tentang kanker tiroid, tapi berita baiknya PET scan ini, FDG PET scan ini bukan hanya untuk deteksi kanker tiroid, tapi kanker-kanker yang lain. Jadi dari PET scan ini dokter bisa tahu izin, oh ada penyebaran di otaknya, oh ada penyebaran di parunya dalam satu scan. Dan walaupun belum ada gejala, sudah tahu duluan. Nah, ini juga membantu dokter-dokter untuk melakukan terapi lebih lanjut dan lebih cepat supaya bisa cepat-cepat menangani keganasannya yang tampak dari PET scan. Jadi buat ibu-ibu maaf yang sedang berjuang melawan kanker bisa melakukan pemeriksaan PET scan di rumah sakit AWS, di kedokteran nuklir AWS. Next. Ya, slide terakhir saya. Terakhir, benar-benar terakhir. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya berpantun. Wah, deg-degan nih saya. Samarinda, kota elok nan pesona. Cakep. Cantik kotanya, beragam budayanya. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dalam keadaan yang bahagia. Terima kasih Dokter Alvita. Presentasinya ini sangat mudah diserap. Saya sampai terlena mengikuti dari awal sampai akhir, sampai MC-nya colek, dok waktunya habis dok. Oh iya ya gitu. Sakingnya saya juga sangat menikmati ya gitu ya. Dan saya yakin ibu-ibu di sini yang belum mengenal nuklir sudah nggak takut ya Bu ya. Bagi yang sudah mengenal nuklir bisa jadi ambasadornya kedokteran nuklir di Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya. Jadi membantu tugasnya Dokter Kido. Nuklir itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi nanti bisa kalau misalnya ada yang perlu nuklir, udah nggak apa-apa, nggak kerasa, betul nggak? Oke. Nah karena waktunya sudah udah selesai, tapi kita masih ada sesi tanya jawab. Untuk sementara kita batasi dulu 3 pertanyaan sebelum kita menuju ke pertanyaan, ada closing statement sedikit dari pernyataannya Dr. Alvita. Mari yang sedang berjuang, kita buat Tuhan atau Allah terharu, gitu ya. Jangan menyerah, tapi harus berserah. Itu saya suka banget kata-katanya. Gitu. Oke, kita hanya 3 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Wih, Ibu nih. Ayo Bu, saya lihat Ibu paling pertama. Silakan berdiri. Ini nih mic-nya. Tunggu Bu, biar suaranya kedengeran. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piranti, saya kanker getah bening dan waktu itu dipauskan ke media Satinom. Nah, yang saya mau ditanyakan sini dokter, apakah metode ablasi itu bisa mengobatin penyakit itu? Dan yang saya kurang mengerti selama pengobatan ini, apakah dari kelenjar getah bening itu menjadi media Satinom atau itu kanker yang berbeda? Terima kasih sebelumnya. Iya,
Terima kasih pertanyaannya. Belum kenalan. Ibu namanya siapa tadi? Udah tadi. Oh, saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Saking terlenanya. Oke, lanjut aja. Ini Dokter Jainal dan Dokter Alvita. Ya, izin menjawab dokter. Ibu Firanti ya. Ya baik. Jadi Ibu Firanti ini penyakitnya namanya limfoma ya. Jadi keganasan di kelenjar getah bening. Nah sebenarnya kelenjar getah bening itu ada di sekujur tubuh ya dok ya. Dia kayak rantai gitu ya. Nah kebetulan yang berubah jadi ganas itu di daerah mediastinum. Jadi mediastinum itu lokasinya mediastinum itu di sekitar dinding dada sini itu ya. Kenapa? Karena dokter perlu memberikan selain jenis kankernya, lokasinya ada di mana gitu. Jadi untuk apa? Untuk dokter menentukan ini terapinya ke arah lokal saja, apakah cukup dioperasi atau terapi sistemik. Kita pakai terapi yang langsung kena ke titik-titik kankernya ya. Jadi baik titik yang di pusatnya maupun di penyebarannya. Nah, untuk limfoma itu di luar negeri paling bagus diperiksa dengan FDG PET CT. Kalau tadi mohon maaf Bu Firanti kan udah ketahuan ini di mediastinumnya, kan belum diperiksa nih abdomennya, perutnya, kepalanya, sampai ke ekstremitas tangan dan kakinya. Dengan pemeriksaan FDG bisa mengetahui titik-titik kankernya. Nah dari situ dokter akan mengambil pengobatan. Nah sekarang kita kembali ke pengobatan. Nah untuk pengobatan kanker limfoma saat ini memang di luar negeri sedang diteliti untuk kanker kelenjar getah bening, tapi belum established, belum digunakan secara luas. Tapi sejauh yang saya pahami ya Dokter Zainal, dengan obat kemoterapi ya kalau ditangani dengan baik, limfoma itu beberapa kasus bisa remisi, bisa hilang. Tapi kuncinya apa? Segera Ibu. Apa sih yang salah satu yang bikin pengobatan tidak berhasil adalah delay, penundaan. Lebih gampang kita menghadapi musuh kecil daripada musuh besar dan banyak. Lebih mudah untuk Dokter Zainal mengangkat saat tumornya itu kecil, belum lengket kemana-mana, masih di situ-situ aja. Tapi yang bikin kita jadi pusing adalah kalau kankernya udah jadi banyak, udah bikin geng, kelompok, bahkan sudah pergi kemana-mana. Jadi saya selalu bilang ke pasien saya, kalau ibu terdiagnosis maaf kata kanker dan dokter masih melakukan operasi, itu malah lebih baik. Karena banyak paradigma dokter, saya untung saya nggak dioperasi. Itu bukan tidak dioperasi, belum bisa dioperasi. Harus di kemo dulu, dijinakan, yang besar dikecilkan, yang ganas agak dijinakkan, ya, baru dioperasi. Jadi begitu ya Bu ya, secara prinsip. Mungkin Dokter Zainal ditambahkan? Silakan Dok. Ya terima kasih Ibu Firanti. Tadi ada kelenjar getah bening di mediastinum. Jadi mediastinum itu Allah ciptakan itu rongga, memang rongga bebas di antara paru kiri kanan dan jantung di samping sebelah kiri kalau normal. Nah ini area yang kompensasi, artinya kalau kita diberikan ujian itu tumornya besar, rongga dada kita nggak sesak-sesak sekali. Masih ada area yang space-nya bisa mengkompensasi sakit itu. Nah kelenjar getah bening itu ada di hampir semua seluruh tubuh. Nah nanti ngumpulnya itu ini ibarat daya pertahanan tubuh kita. Jadi kodam kira-kira sampai babinsa di bawah-bawahnya cabang-cabang kecilnya. Hampir semua dilipat area tubuh kita dan rongga-rongga itu ada aliran darah. Ikut aliran darah pasti ada kelenjar getah bening. Allah ciptakan untuk pertahanan tubuh kita sendiri. Nah apa tadi dibilang bahwa memang asal tumornya memang di situ atau dari tempat lain? Bisa jadi tempat lain. Ada istilah namanya sinkronos tumor, ada istilah metakronos tumor. Jadi bisa itu suatu sebaran dari tempat lain atau mungkin ini suatu tumor yang memang asalnya dari situ sendiri. Nah inilah nanti dokter yang biasanya akan menegakkan diagnosanya dibantu dengan PET tadi lebih luar biasa. Kita bisa tahu di mana titik-titik. Ternyata ini ada titiknya di paru, mungkin sebaran dari paru. Ternyata dari payudara, mungkin ini dari payudara. Atau mungkin dari situ, oh iya kelenjar getah bening gitu. Nah memang terapi saat ini yang paling bagus adalah kemoterapi. Responnya sangat-sangat responsif ya.
walaupun gagalnya banyak, walaupun kekambuhannya juga sering. Inilah kuncinya tadi, jangan menyerah, mari berserah. Tadi saya luar biasa senang sekali dengar kata-kata ini yang bisa. Ya, saya kira kebetulan Dr. Vita tadi udah cerita masa lalunya bagaimana. Ya, ayo kita perang lawan kankernya ini. Nah, dengan terapi yang saat ini, dengan alat diagnosanya yang bagus-bagus saat ini, nggak ada alasan nggak berobat. Dengan bantuan pemerintah melalui BPJS, nggak ada alasan juga kita nggak berobat. Tinggalkan semua obat-obat yang herbal-herbal yang tadinya belum terbukti daya dobraknya, daya terapinya terhadap kanker ini. Ayo kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang udah diadakan oleh pemerintah kita. Itu yang paling penting tadi. Nah, untuk limfoma jangan takut dilakukan biopsi. Nggak kenal, tidak kenal kalau kita nggak bisa mendiagnosa, mengenali dulu. Nggak pernah ada kata sayang kalau kita nggak kenali itu. Jadi biopsi ini sangat-sangat penting, bukan membangunkan singa lagi tidur. Biarlah singa tidur, biarlah dia bangkit. Kalau kita diagnosa ini, kita lakukan biopsi, singanya mau tidur, kita siapkan terapinya. Kecuali nggak ada terapi, ya bangun memang singanya, gitu. Nah, apapun itu yang berkecamuk dalam benak pikiran kita, dokter tidak akan pernah bisa tepat memberikan terapi kalau kita nggak mengenali perangai dari tumor ini. Itulah makanya nanti lihat ada pemeriksaan imunohistokimia. Nah, ini penting untuk mengenali. Tadi Dokter Vita sudah gambarkan kira-kira ada kendaraannya, ada yang membawa obat ini. Nah, itulah sel-sel target yang diberikan terapi itu, yang hanya dia mau makan obat jenis ini aja. Nah, itu yang namanya kemoterapi dengan beberapa terapi target. Semangat Ibu, sehat. Terima kasih dokter ya. Jadi ini yang dokter Zainal bilang tadi ya, percaya sama dokternya. Jangan membanding-bandingkan gitu ya. Mau denger kanan kiri membangunkan singa enggak apa-apa, dokternya udah ahli menjinakkan. Udah pawangnya. Oke, pertanyaan kedua dari sisi ini. Dari paling belakang, Bu. Duluan, Bu. Maaf ya nanti. Silakan, Bu. Sebutkan nama dan asal. Ya, mungkin dari komunitas apanya gitu ya. Selamat siang dokter, nama saya Veronica dari SPKK Balikpapan. Sudah 1 tahunan ini saya didiagnosa punya arrhythmia disorder. Nah, kemarin itu saya disuruh tes ya, FT4. Dan menurut saya hasilnya itu jelek meskipun masih di bawah yang ditulis tadi di situ ya, di bawah 1,7. Tapi menurut saya itu jelek. Yang mau saya tanyakan, gimana caranya supaya hasil tes saya nanti 3 bulan lagi bisa lebih bagus dari yang saya terima kemarin. Terima kasih. Bu Veronica, mungkin Dokter Pera bisa dibantu summary pertanyaannya tadi. Jadi Ibu Veronica ini punya disorder arrhythmia. Ya, kemudian dicek FT4-nya ya, Bu ya. Nilainya itu belum di atas, Dok. Tapi mungkin di bawah 1,7. Ya. TSHS-nya bagaimana TSHS-nya? Ya, nah ini. Itu aja. Cuman dites itu aja Dok katanya. Oh iya. Selama ini ada terapi nggak Bu dari dokternya? Nggak ada, cuma minum bisoprolol 2,5 setiap pagi. Iya. Jadi Ibu begini ya, tadi kan sudah dijelaskan salah satu fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu unik sekali. Karena dia itu mungkin beratnya sekitar 20 gram kanan dan kiri, tapi bisa mengontrol fungsi organ-organ tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki termasuk jantung ya. Nah, jantung kan fungsinya untuk memompa darah. Jadi ada denyutnya. Nah, pada orang-orang yang dengan gangguan tiroid bisa hiper itu berlebih, hipertiroid bisa hipo, itu juga berpengaruh ke irama jantungnya. Tapi biasanya perlu dipastikan lagi Bu, apakah ini berasal dari tiroid atau memang kelainan dari jantungnya. Karena aritmia itu tidak selalu dari gangguan hormon, banyak sekali sebabnya. Ya, maaf kata, kita stres pun kadang-kadang jadi aritmia loh, kurang tidur pun bisa.
Ya, nah biasanya dokter akan melakukan tes fungsi hormon tiroid. Standarnya biasanya TSHS dulu ya dok ya, baru ditambahkan dengan free T4. Nah nanti baru dicari tahu apakah ibu ini masuk kelompok hipertiroid, jadi FT4-nya meningkat, TSH-nya rendah, atau hipertiroid subklinis, FT4-nya masih normal, TSH-nya rendah. Nah kalau kita udah tahu nih kelainan fungsinya, dokter mulai berpikir, nih jangan-jangan selain kelainan fungsi ada kelainan morfologi. Jangan-jangan ini kelainannya di pabriknya, di tiroidnya. Biasanya dilakukan pemeriksaan ultrasonografi USG. Pernah ibu dilakukan operasi USG? Kalau di leher belum pernah. Ya, nanti dokter akan melihat apakah ada pembesaran. Kalau pabriknya membesar, bisa jadi produknya hormon tiroidnya meningkat jadi hipertiroid, atau ada kemungkinan ada nodul, ada benjolan tiroid yang menghasilkan hormon, tambahan hormon. Nah, nanti kita bisa pastikan dengan pemeriksaan kedokteran nuklir dengan tiroid scan atau sidik kelenjar gondok, kita bisa mengidentifikasi kalau adanya namanya hot nodul, nodul benjolan tiroid yang menghasilkan hormon. Nah, kalau ada hot nodul itu pengobatannya nggak perlu operasi, cuman minum yodium radioaktif. Ya, jadi mohon ibu kembali lagi ke dokter ya, penyakit dalam, mungkin kalau bisa KEMD, konsultan endokrin metabolik, supaya bisa diperiksa lebih lanjut ya, daripada kita bertanya-tanya ya dok ya, googling yang ada malah pusing nggak bisa tidur ya. Datang ke dokter, pastikan kalau ibu punya BPJS, ibu punya keanggotaan JKN, manfaatkan, karena semua pemeriksaan yang saya sebutkan tadi itu bisa tercover oleh BPJS segera mungkin ya. Mungkin dokter ada tambahan? Ya dok, Ya, silakan. Ibu Veronica ya. Jadi betul tadi Dokter Vita sampaikan. Jadi kalau ibu ada keluhan tekanannya debar-debar muncul, ya silahkan sampaikan ke dokternya. Kok saya udah terapi ini masih muncul? Barangkali bisa juga nanti konsul ke dokter endokrin, penyakit dalam endokrin, ya konsultan endokrin. Bisa juga ketemu dokter bedah. Ya, nanti kita akan periksa ibu melalui pemeriksaan yang paling sederhana itu USG. Yang paling sederhana lagi ya pemeriksaan fisik. Kita raba nanti benjolan ada enggak. Bisa jadi ini ada kista, nodul-nodul yang tadi dibilang. Tapi mungkin kista. Bisa jadi ada suatu keganasan mungkin. Nah itu perlu pembuktian. Nah selalu saya sampaikan ke beberapa yang datang ke saya, kurangi membaca yang enggak perlu dibaca. Kurangi yang mendengar yang nggak perlu kita dengar, gitu. Itu akan membawa kita dalam polemik, selalu bertanya-tanya, selalu berdebar-debar. Nah ini juga bisa, jadi akhirnya psikis yang terganggu. Akhirnya tekanan kita juga akan terganggu. Bisa juga ibu nanti batasi konsumsi yang kira-kira yodiumnya yang banyak. Makanya makanan-makanan dari laut selalu saya ingatkan. Apalagi yang sudah jelas menjalani terapi tiroid, kurangi makan makanan yang bersumber dari laut kecuali garam, gitu ya. Semangat ibu. Datangin, jadi yang harus didatangi dokter spesialis penyakit dalam ya. Ya, atau ke dokter bedah ibu. Langsung Iya. ke dokter Jainal. Iya. Soalnya ini yang saranin Iya. saya untuk tes FT4 ini adalah dokter spesialis jantung. Oh ya nggak apa-apa ibu, karena kan bisa lebih tambahan informasi lebih lanjut. Atau mungkin biasanya dokter jantung bisa melakukan pemeriksaan jantung untuk memastikan itu bukan kelainan dari jantungnya. Bisa dengan ekokardiografi, bisa dengan EKG. Pastinya mungkin bertahap ya, karena kan pastinya ada beberapa kemungkinan diagnosis atau yang kita sebut dengan diferensial diagnosis. Jadi dokter akan secara hati-hati membuat diagnosis dengan butuh pemeriksaan lanjutan atau tambahan ya, supaya terapi yang kita berikan terapi yang tepat dan sesuai. Ya, cukup jelas ya Bu Veronica. Intinya dok, Ibu harus melakukan beberapa step lagi. Jangan terlalu banyak khawatir. Jalani dulu mencari sumber dari arrhythmia disordernya gitu ya. Bisa ke dokter jantungnya kembali atau ke penyakit dalam atau ke dokter bedahnya. Ya Bu ya, silakan. Iya, sama-sama. Yang berikutnya pertanyaan terakhir. Waduh Ibu udah, saya tadinya mau ke depan, Ibu semangat sekali jadi. Silakan.
Selamat siang, Pak Dokter, Bu Dokter. Saya dari SPKK Balikpapan. Nama saya Agatha. Saya terdeteksi tumor di tahun 1994. Kemudian saya belum berani operasi, padahal waktu itu bilang jinak. Tetapi saya tidak berani operasi karena anak saya masih kecil. Kemudian di tahun 2022 saya jatuh, kemudian tulang rusuk saya patah, dan akhirnya saya karena saya mengeluh di dada saya itu ada benjolan, saya nyampaikan bahwa ada benjolan, kemudian di USG ternyata benjolan itu menjadi ganas. Akhir kata ya akhirnya saya berserah, bukan menyerah, berserah. Kemudian saya menjalani kemoterapi, kemudian operasi, biopsi dulu, baru operasi, kemo, operasi, kemudian sinar selama 33 kali, kemudian saya dirujuk ke ini bone scan dan PET scan. MIBI dan bone scan dan MIBI. Punya apa? Yang saya rasakan sekarang itu kadang di dada saya, di sekitar tulang rusuk saya itu ada kayak kram. Kemudian di kiri saya itu ada jalan-jalan gitu, ser-ser gitu. Jadi itu maksudnya ada kayak ada kayak merambat. Itu apa dan saya harus kemana? Terima kasih. Silakan Dokter Alvita dan Dokter Jainal. Benjolannya di mana tadi awalnya? Benjolannya Payudara kanan. Dan yang patah juga di sebelah kanan waktu itu. Benjolannya kecil, terus nggak diapa-apain Bu ya, takut awalnya. Awalnya betul. Jadi begini, benjolan di payudara itu sekecil apapun harus kita curigai ganas. Kalau dokter bedah tumor itu selalu parno pikirannya, selalu memperlakukan bahwa ini suatu keganasan, sampai kita buktikan bahwa ini bukan ganas. Daripada bilang nggak apa-apa, ini cuma kelenjar, ternyata ganas. Nah, mungkin yang Ibu ceritakan patah di sisi yang sama itu mungkin suatu sebaran yang sudah mengenai tulang-tulang iga kita. Bisa jadi itu ada hubungannya. Jadi memang di awal dokter akan lakukan pemeriksaan klinis dengan periksa fisik raba, benjolannya, batasnya, apakah masih lari-lari, dia istilahnya mobile, apakah melekat ke kulit, apakah melekat ke dasar, ke dinding dada. Inilah yang nanti akan memberikan gambaran bahwa oh ini jinak. Tapi jinak pun harus dibuktikan bahwa betul-betul jinak. Nah, pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan? Pemeriksaan FNAB, USG, itu melihat batas, melihat isi. Ini yang selalu saya gambarkan, USG itu ibarat data intelijen yang kita lihat petanya, mappingnya, ada di mana, ada berapa banyak, ada berapa ukurannya, berapa jumlah yang ada, apakah kiri kanan ada, apakah ada di ketiak juga. Inilah yang menggambarkan kira-kira perjalanan penyakit ini kemana. Ini perlu mapping, ibarat ngegojek, saya harus tahu targetnya di mana dari peta itu tadi. Nah, dari situ juga kita melihat, oh batasnya tidak beraturan, oh batasnya ini bergerigi seperti bunga kol, oh ini dalamnya ada kalsiumnya, sel-selnya mati. Berarti ini adalah kemungkinan suatu keganasan. Teman-teman dari radiologi akan menghitung namanya BIRAT. Bethesda Informasi Report and Data System. Inilah yang menggambarkan dan meyakinkan dokternya untuk saya harus waspada dengan benjolan ini. Apakah cukup saya angkat benjolannya? Apakah saya cukup ngambil luas, ibaratnya white excision atau quadrantektomi atau BCS ya, breast conserving surgery, atau saya harus lakukan mastektomi radikal atau cukup dengan simple mastektomi dengan pengangkatan itu. Nah, dari sinilah kita lihat lagi gambarannya bahwa oh patologinya memang ganas. Stadiumnya sekian, grade-nya sekian, dengan imunohistokimia ini aktif-aktif ini. Nah, baru kita lakukan, perlu tambahan kemoterapi, begitu. Setelah itu akan kita kirim lagi
mungkin bisa periksa dengan ya penanda tumor, ronsen, USG di perut untuk melihat apakah ada sebaran, baik itu kekambuhan lokal atau kekambuhan yang nyebar jauh. Nah, yang paling sering kita lakukan saat ini untuk melihat ini selain pemeriksaan tadi adalah MIBI scan dan bone scan. Bone scan apa? Teman-teman kedokteran nuklir akan melihat apakah tulang-tulang aman semua, apakah ada tulang yang dihinggapi yang tadi digambarkan oleh Dr. Vita, fotonya hitam-hitam semua nangkap. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau di situ ada titik-titik hitam, nanti Dr. Vita akan jelaskan lebih lanjut, itu suatu sebaran. Nah, MIBI scan itu akan melihat di jaringan-jaringan lunak kita semua, apakah menyebar di kelenjar-kelenjar sekitarnya atau jauh. Nanti detail lebih lanjutnya Dr. Vita bisa lanjutkan. Silakan, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan secara garis besar dari mulai pemeriksaan diagnosis maupun terapinya. Nah, nanti saya tambahkan dari kedokteran nuklir, itu bisa kita lakukan pemeriksaan bone scan untuk mendeteksi adanya penyebaran di tulang. Karena tubuh ini ada 216 tulang. Jadi bisa saja tulang-tulang tersebut dihinggapin oleh sel ganas. Nah, tentu saja kita nggak cuma mau ngelihat tulangnya itu per regio, cuman tulang kepala, cuman tulang dada. Jadi kita maunya whole body, seluruh tubuh. Nah, itu keistimewaannya bone scan. Karena kita pakai zat pintar radiofarmaka yang bisa menargetkan kita mau cari apa nih? Cari metastasis, penyebaran ya, kita pakai kita pakai taksi yang bawa ke lokasinya, jadi target. Nah, kalau sudah positif, misalnya, maaf tadi sudah tegak misalnya ada penyebaran, pastinya dokter punya beberapa alternatif pengobatan ya, yang terbaik sebenarnya kemoterapi kalau ada penyebaran. Karena apa? Karena kalau tadi kan saya pakainya sidik tulang, cuman terapi ke tulang. Nah, bagaimana kalau ternyata sel kankernya nggak cuman hinggap di tulang, hinggap di paru, hinggap di kelenjar getah bening. Kalau saya cuman kasih obat yang menuju tulang, bagaimana dengan parunya, bagaimana dengan hatinya. Nah, makanya yang lebih general itu adalah dengan kemoterapi. Karena dia bersifat sistemik seluruh tubuh. Walaupun nanti ada beberapa macam, nanti kan dari hasil imunohistokimia ibu bisa ketahuan nih dia apakah positif reseptor estrogen, progesteron atau HER2. Nah, itu dokter lebih punya target-target yang lebih spesifik, Bu. Jadi nggak general. Jadi mungkin di sini ada yang minum tablet oral ya. Ya, tablet tamofen atau tablet progesteron ya, atau yang diinfus dengan anti HER2 misalnya trastuzumab. Nah, kembali lagi kalau misalnya tadi ada lesi tulang ya, biasanya ada beberapa pilihan juga. Kalau misalnya dia cuman lokal, misalnya cuman ketahuan dari hasil MIBI scan atau PET scan cuman lokal, biasanya kita juga pakai terapi yang lokal. Terapi lokal itu bisa dengan operasi, sebisa mungkin diangkat, tapi kalau nggak bisa operasi kita bisa gunakan radioterapi, radiasi. Pada terapi yang lokal, radioterapi lebih terpilih, Bu. Kenapa? Karena kita bisa tembak langsung ke sana. Karena targetnya cuma satu. Yang nggak bisa oleh radioterapi kalau targetnya banyak. Nggak mungkin ditembakin satu persatu. Jadi butuh terapi yang bisa membawa obat ke banyak target. Nah, itu dengan kedokteran nuklir. Nah, di kedokteran nuklir punya namanya terapi samarium 153 EDTMP. Dia sifatnya radiasi interna dan utamanya pada kasus-kasus penyebaran kanker yang nyeri. Ya, kita tahu bahwa yang sangat-sangat menurunkan kualitas hidup dari pasien kanker adalah salah satunya keluhan nyeri. Nah, itu bisa diatasi dengan terapi samarium ya. Ibu akan disuntikan obat pintar namanya samarium dan nanti juga dokter Kido bisa menunjukkan ini Bu, lokasi-lokasi penyebarannya dan obatnya kita sudah masuk ke targetnya. Dan obat itu biasanya bertahan efeknya selama 2 bulan. Nanti Ibu bisa suntik lagi apabila diperlukan ya. Nanti sebelumnya juga kita bisa lakukan juga misalnya PET scan tadi untuk menilai selain mungkin Ibu kan ketahuinya yang di tulang. Apakah ada di tempat lain? Nah, itu kita bisa lakukan dengan PET scan. Karena ibarat menghadapi kanker itu kayak kita perang ya Dok ya. Kalau kita perang butuh yang namanya strategi ya. Kalau Ibu lihat film-film ya, kalau kita mau perang kita bikin strategi, apa yang dibuka? Peta. Kita butuh mapping.
Karena kalau mau menyerang satu lawan kita harus tahu dia lawannya keunggulannya apa sih, kelemahannya apa sih, markasnya di mana-mana saja. Nah, itulah gunanya kita melakukan diagnosis dengan pencitraan. Bisa dengan pemeriksaan radiologi CT scan, USG, MRI, atau dengan pemeriksaan kedokteran nuklir seperti PET scan, MIBI scan, dan bone scan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu sama-sama. ya. Terima kasih Dokter Alvita dan Dokter Zainal, penjelasannya sangat jelas dan luar biasa. Masya Allah kegiatan kita hari ini ya interaktif sekali dan masih banyak dok. Satu lagi ibu yang di depan dari Waktunya? Oh ya udah, kalau gitu ya, jadi nanti bagi ibu-ibu yang masih sangat penasaran, pertanyaannya belum tersampaikan, bisa setelah sesi ini atau mungkin langsung berkunjung ke Dokter Zainal yang ada di Samarinda dan Dokter Kido tentu saja. Terus semangat ibu-ibu, ingat jangan menyerah ya, tapi berserah, percayakan semuanya ke dokter yang menangani ibu, begitu ya. Setelah selesai tiga pertanyaan ini, saya kembalikan sesi ini kepada MC. Mungkin nanti akan ada sesi pemberian hadiah kepada tadi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan narasumber kita pada pagi hari ini. Waktunya kurang ya Bapak Ibu, kurang banget ya. Tapi apa daya, karena kegiatan selanjutnya akan kembali dilangsungkan. Karena dalam rangkaian ini ada lagi yang akan dilangsungkan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya memang merupakan keberuntungan bagi kami semua di Kalimantan Timur, kehadiran dari dokter-dokter terbaik di Nusantara. Ya, kebanggaan dan kehormatan bagi kami untuk mendapat jamuan dari dokter-dokter terbaik Indonesia. Dan tentunya merupakan juga dari kami untuk dapat memberikan tanda kasih, tanda silaturahim, cenderamata untuk moderator dan narasumber. Dengan hormat kami undang untuk dapat ke depan, dan yang akan menyerahkan cenderamata adalah dengan hormat kami undang Dr. Habusari Hapkido, spesialis kedokteran nuklir, diagnostik molekuler, konsultan. Baik, tepuk tangan lagi dong untuk dokter kesayangan AWS, Dr. Kido. Cenderamata akan diserahkan pertama untuk Dr. Alvita Dewi Siswayo. Silakan dokter. Ya, ini adalah kalung manik dokter. Ya, kalau ini adalah plakat bentuknya lembus warna. Ya. Silakan selanjutnya untuk Dr. Zainal Abidin. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Zainal Abidin. Dan juga tentunya moderator kita yang luar biasa nantinya adalah Ibu Tripera Sucianti yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Baik, lanjutkan dengan foto bersama. Izin boleh Dokter Kido di tengah. Silakan teman-teman. Oh, jangan background putih, boleh serong di sini dokter? Iya, karena kalau background putih dia backlight, jadi ke arah sana, ngadap ke kamera. Izin ngadap ke kamera. Oh, di sini cukup? Ke sini lagi. Oh, oke, baik. Baik, foto formal terlebih dahulu. Silakan senyum terbaik, mata ke kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kembali sudah? Oh, dadah. Dah, halo Kalimantan Timur. Boleh berbalik di sini, dokter. Kami akan melakukan pengambilan foto dari depan. Izin kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempat. Kita akan foto bersama. Iya. Untuk foto pertama, foto formal terlebih dahulu. Silakan senyum terbaik, mata ke kamera. Izin memandu. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Tangannya ke atas semua paling gembira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video ya. Video 1. Dadah-dadah aja. Sesuai bapak saya. 1, 2, 3. Semangat. Tetap semangat. Terus senyum. Dadah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih moderator dan juga narasumber. Terima kasih Dokter Kido, silakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih Bapak Ibu, acara ini merupakan perhelatan nasional yang luar biasa dapat diselenggarakan kali ini, dipercayakan ke Kalimantan Timur, dan tentunya acara ini terselenggara atas dukungan banyak pihak. Izinkan kami menayangkan video salah satu bentuk dukungan atas kegiatan pertemuan ilmiah tahunan 2025. Selamat menyaksikan. Aja untuk hadiah door prize-nya. Boleh, Mas? Oke, kita langsung spin saja untuk hadiah. Yang pertama ada 2 buah tumbler. Oke, silakan Mas. Langsung ke depan ya. Darso. Siapa Darso? Ayo. Langsung ke depan. Langsung next. Ya, Bapak Darso silakan ke depan. Ibu Riris, boleh Bu maju ke depan Ibu Riris. Ibu Riris, masuk depan aja. Sini ya Pak, oke. Ibu Emi Ngatmi, oke boleh maju ke depan. Pak, boleh. Makasih banyak Bu ya. Next. Langsung udah dipoto. Nggak tahu siapa tuh dipoto. Ibu Feby. Ibu Feby. Oh, langsung balik aja. Boleh langsung balik. Langsung balik aja. Terima kasih ya Pak ya. Oke, boleh langsung balik ya. Ibu Emi Ngatmi, ya boleh langsung balik. Terima kasih ya, Bu. Ibu Feby. Ibu Asni, boleh maju ke depan Bu Asni. Sama Dudus. Bu Asni. Ibu Samsi Rodiah, boleh langsung maju ke depan. Ya, Ibu Samsi. Terima kasih. Oke, Ibu Tuti. Oke, Ibu Tuti. Ibu Tuti hadir? Mana Ibu Tuti? Tutinya 2 sopo. Yusnita. Tutinya ya opo. Ada identifikasi. Yes. Oke. Langsung semua aja. Oke. Ibu. Ya Ibu Tuti dua-duanya maju aja, oke. Karena Bapak Kardin. Kardin? Loh, kok ada diisi namanya? Rina Astuti. Ya. Ya, ini abisin. Iya. Next. Boleh, Bu. Ibu Linda, boleh. Ibu Linda. Langsung tak tanya sini. Mana sih? Tulis opo. Ayo langsung aja. Ibu Iin Indrawati. Makasih Mbak. Terima kasih. Suwati. Ibu Suwati. Ibu Iin mana? Ibu Iin mana tadi? Ibu Iin Indrawati yang mana? Indrawati. Ya. Ini Ibu Suwati. Kasih. Sisa dua lagi. Hah? Tiga. Anissa Aisyah ternyata Ibu Aisyah. Ayo Bu.
Habis ini langsung makan. Sia, Ibu Sianya di mana Ibu Sia? Boleh maju ke depan? Ya. Ayo yang terakhir, siapakah yang beruntung? Terima kasih ya Bu ya. Ari Muriani. Oh, Hasna. Ibu Hasna, oke. Selamat ya Bu ya. Kasih. Langsung suruh makan aja, suruh. Iya. Tadi, oh yang buat pembicara. Nggak ada. Oke. Panggilannya mungkin ya, tapi nama lengkapnya bukan. Iya, ininya. Bu, karena keterbatasan hadiah ya mohon keridoannya ya Bu ya semuanya ya. Atau yang dapat hadiah boleh dibagikan. Sip ya, boleh dibagi-bagi ke teman-temannya ya. Setelah ini kita tutup acara hari ini dan boleh langsung di depan ada untuk makan siangnya. Boleh nanti langsung ke depan. Untuk yang 3 bertanya tadi boleh ke depan sini ya. Sebentar datangin saya. Oke, Dok mau foto bersama bareng-bareng katanya. Foto lagi rame-rame di depan, di luar aja boleh nggak ya? Boleh di depan aja Bude ya. Soalnya mau dipakai ruangannya. Dok maaf, kan mau foto, ada yang mau foto barengan. Dan boleh di luar aja kan Dok waktunya. Soalnya Dokter Somanasan udah masuk. Ikutin arahan aja. Oke, ya. Yang untuk foto-fotonya kita nanti di depan aja ya. Iya nanti suruh datangin saya Desi ya. Nanti aja, nanti ya sebentar. Yang penting kan foto. Datangin saya aja. Di sini saya masih di sini ya. Terima kasih untuk para hadirin yang ada di sini.